Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Ekonomi Manajerial akan membahas mengenai materi pasar oligopoli. Oke, di sini tentunya kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Ardi Trianugraha, kemudian ada Deandra Regita, ada Arasi Aska, Anita Firdaus, Alfio Maulana Alvan, Alfia Manda Putri, Angelika Stefani, Agiliana Sirotudinil Izah, Anissa Najla Nirmala, dan Adam Nugraha Dila Putra. Definisi dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri berasal dari kata oligo yang artinya beberapa dan poli yang artinya penjualan. Oligopoli sendiri merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjualan. Pada ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen ataupun penjual yang mampu menguasai penawaran. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang tidak sempurna. Menurut definisinya, pasar oligopoli merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat beberapa produsen atau penjual tetapi tidak banyak yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. Barang yang dijual di dalam pasar oligopoli bersifat homogen, sama atau serupa, dan dijual oleh beberapa produsen. Pada pasar oligopoli didominasi oleh lebih dari 2 produsen tetapi tidak lebih dari 10 produsen. Dalam proses menjalankan usahanya, promosi dan iklan berperan penting bagi oligopolis. Promosi dan iklan dapat membentuk persepsi konsumen terhadap perbedaan produk satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh sifat oligopolis yang relatif homogen sehingga bisa saling menggantikan. Jenis pasar oligopoli. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lainnya harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikannya harga produk atau sebaliknya. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lain. Terdapat beberapa model dalam pasar oligopoli. Yang pertama, model Carnot. Model Carnot adalah salah satu model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli yang diperkenalkan oleh Agustin Carnot. Model ini menganggap bahwa ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Asumsi model Carnot adalah setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Hal ini mengakibatkan semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Karakteristik model Carnot: 1. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. 2. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategi behavior yang dilakukan perusahaan. Pada gambar tersebut, garis merah atau perusahaan A memproduksi 45 unit ketika perusahaan B memproduksi 0 unit dan memproduksi 30 unit ketika perusahaan B juga memproduksi 30 unit. Pada garis biru atau perusahaan B akan memproduksi sebanyak 45 unit ketika perusahaan A memproduksi 0 unit dan memproduksi 30 unit ketika perusahaan A memproduksi 30 unit. Pada titik pertemuan antara garis merah dan garis biru merupakan respon terbaik bagi kedua perusahaan atas aksi dari perusahaan lain. Selanjutnya ada model kurva permintaan yang berpatah
kali diperkenalkan oleh Paul Swayze. Muncul karena adanya kekakuan dalam menetapkan harga yang sering terjadi pada pasar oligopoli. Model ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan dalam industri akan menyesuaikan harga untuk mempertahankan bagian pasar mereka. Jika suatu perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan akan elastis. Kemudian, jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan merata, marginal revenue akan diskontinuitas. Dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginalnya berubah. Seperti yang terlihat pada kurva berikut. Kurva permintaan D ada pada titik A, B, C. Memiliki patahan pada tingkat harga yang berlaku, yakni $6, dan kuantitas keseimbangannya 40 unit atau berada di titik B. Kurva permintaan lebih elastis di atas patahan dibandingkan pada bagian bawahnya. Dengan dasar asumsi, pesaing tidak akan ikut-ikutan menaikkan harga. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesepakatan kartel. Kesepakatan kartel merupakan suatu pasar dengan kerjasama antara perusahaan untuk membatasi suatu persaingan dan peningkatan keuntungan. Apa sih maksudnya itu? Jadi di pasar oligopoli ini terdapat kerjasama antar perusahaan dan di mana itu untuk membatasi suatu persaingan dan untuk peningkatan keuntungan. Nah, di sini itu kesepakatan kartel terbagi menjadi dua, yaitu berbagi pasar dan terpusat, di mana berbagi pasar itu memberikan setiap hak anggota untuk beroperasi pada daerah tertentu. Sedangkan terpusat yaitu melakukan perjanjian resmi antar berbagai produsen oligopoli dari suatu produk untuk menentukan suatu harga monopoli. Dan kalian bisa lihat mengenai kurva-kurva kesepakatan kartel di PowerPoint tersebut. Model selanjutnya dari pasar oligopoli yang akan saya uraikan adalah model maksimisasi penjualan, di mana model ini diperkenalkan oleh William Baumol yang merumuskan bahwa manajer sebuah perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat pengembalian yang cukup telah mereka peroleh, dengan tujuan untuk memuaskan para pemegang saham. Baumol sendiri menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang besar cenderung merasa lebih aman, lebih mampu memperoleh harga yang murah atas pembelian input, mampu mendapatkan pinjaman yang lebih rendah bunganya, serta bisa memiliki citra yang baik bagi konsumen, pegawai, maupun pemasuknya. Penjualan atau total pendapatan akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Ciri-ciri oligopoli. Beberapa karakteristik mendefinisikan pasar oligopoli sebagai berikut. 1. Terdapat sedikit penjual berkisar 2-10 dengan banyak pembeli. 2. Produk yang dijual relatif bersifat homogen tetapi terdiferensiasi atau memiliki ciri khas yang berbeda setiap penjualnya. 3. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan nominal harga produk mereka. 4. Pengusaha baru dapat terjun ke dalam pasar ini, tetapi akan sangat sulit dalam bersaing karena membutuhkan modal yang cukup besar dan sulit untuk menentukan sendiri nominal harga jual pada produk mereka. 5. Promosi dilakukan secara terus-menerus untuk menarik konsumen karena persaingan pada pasar oligopoli sangat ketat. Kelebihan pada pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Ketiga, umumnya, produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Kekurangan pada pasar oligopoli. Pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya yang sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dapat dikenal atau diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli. Yang pertama adalah pada skala ekonomis. Pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan
dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang cukup besar pula. Industri otomotif merupakan salah satu contoh industri yang berada dalam sistem pasar oligopoli. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produk yang dihasilkan sangatlah besar. Baik, faktor penyebab yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat di dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Pada pasar oligopoli, selain harus memiliki modal yang cukup besar, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang pesaingnya cukup kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari pasar oligopoli. Ada beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam pasar oligopoli. Nah, faktor ini mencakup dua hal, yaitu hambatan yang terjadi dalam pasar serta hambatan untuk perusahaan masuk ke dalam pasar oligopoli sendiri. Nah, beberapa hambatan tersebut, yang pertama ada hak paten. Hak paten memungkinkan perusahaan lain dalam memproduksi barang yang sama. Selanjutnya yang kedua ada modal dan budget yang dibutuhkan cukup tinggi, sehingga ada banyak perusahaan yang tidak mau menanggung resiko yang cukup besar. Nah, yang ketiga ada persaingan. Perusahaan baru sulit bersaing dengan perusahaan yang lama yang memiliki image di mata konsumen. Yang keempat ada ongkos. Ongkos menghambat pemasukan dana untuk perusahaan baru, sehingga jika modalnya tidak tinggi, maka akan tergeser dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama dan yang sudah terkenal. Yang kelima ada skala ekonomi. Semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Yang keenam ada biaya produksi. Biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan yang lama. Dan yang terakhir ada ciri khas. Ciri khas merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama, merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi pasar oligopoli yang terjadi di Indonesia. Persaingan antar operator seluler atau provider kartu dapat dikategorikan sebagai persaingan dalam pasar oligopoli. Karena seperti yang kita ketahui, setiap konsumen yang memiliki ponsel pasti juga harus memiliki SIM card untuk dapat mengoperasikan ponsel mereka dalam berselancar di dunia internet. Operator seluler yang terbilang sukses menguasai pasar Indonesia seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat saling bersaing dengan berbagai macam paket dan layanan yang saling mereka tawarkan. Dalam hal itu, tentu saja setiap provider selalu memiliki keunggulan dan kelemahan mereka masing-masing, sehingga di sanalah titik persaingan itu dapat muncul. Maka dari itu, setiap provider saling membuat planning yang matang. Salah satu strategi yang dinilai efektif menarik hati pelanggan ialah dengan menciptakan layanan yang berkualitas dan cepat namun dengan harga yang terjangkau. Nah, dikutip dari salah satu pernyataan perusahaan analitik seluler yaitu OpenSignal pada Juni 2021, mereka melaporkan bahwa layanan kecepatan download dan upload tertinggi diraih oleh Telkomsel. Namun, seperti yang kita tahu, walaupun memang layanan Telkomsel itu terbilang sangat cepat, nyatanya biaya yang mereka patok tidaklah murah. Tidak berbeda jauh juga dengan XL Axiata yang menduduki posisi kedua tercepat. Harga yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan layanan yang cepat itu tidaklah murah. Namun meskipun begitu, masih banyak konsumen potensial yang rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, karena persaingan terus berjalan nih, beberapa provider mulai mengembangkan inovasi-inovasi baru mereka. Contohnya pada kuartal ketiga di tahun 2019, beberapa provider meluncurkan layanan seluler prabayar digital yang menawarkan fleksibilitas. Layanan ini dikeluarkan memang sengaja untuk menjawab keinginan konsumen di mana mereka ingin layanan yang cepat namun dengan harga yang lebih terjangkau dan tidak ribet. Saat ini kita sudah banyak ya menemui layanan-layanan ini di sekitar kita seperti Bayu milik Telkomsel, Switch Mobile dan Power Up milik Smartfren, serta Live On milik XL Axiata. Karena provider-provider besar ini bersama-sama mengeluarkan layanan yang serupa, maka persaingan di dalam pasar oligopoli ini semakin ketat. Mereka saling berebut pangsa pasar dengan produk mereka yang serupa. Ya, walaupun memang tidak 100% sama, tetapi konsep yang mereka tawarkan mirip.
Sifat terpenting dari oligopoli adalah saling ketergantungan dari berbagai perusahaan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang beroperasi dalam kondisi oligopoli dikatakan saling tergantung, yang berarti mereka tidak dapat bertindak secara independen satu sama lain. Fakta ini diakui oleh semua perusahaan yang terdaftar dalam industri oligopolistik. Sifat-sifat pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. 2. Perubahan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. 3. Sulit untuk masuk ke pasar karena membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir, pembedaan produk yang unggul menjadi kunci sukses suatu perusahaan. Demikian pemaparan materi mengenai pasar oligopoli dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.